Panggung hiburan yang gemerlap dengan sejumlah kemewahan yang ditawarkan memang menjadi idaman banyak orang. Kalau sudah terkenal, tidak saja menaikkan strata menjadi selebritis, juga sederet keuntungan lain, seperti kekayaan dan pamor. Belum lagi kepuasan batin saat disanjung dan dipuja penggemar. Namun, untuk mencapai kondisi ideal itu bukanlah hal mudah. Selain memiliki skill, dibutuhkan modal, penunjang seperti fisik yang memikat, dan juga keberuntungan. Hanya saja, tak semua mau berdarah-darah meniti perjuangan. Ada yang memilih jalan pintas. Salah satu caranya adalah menebeng ketenaran kepada pesohor yang sudah diakui eksistensinya. Inilah yang kemudian disebut settingan. Settingan atau pengkondisian seseorang untuk diberitakan belakangan semakin marak. Faktornya karena sejumlah nama tenar menjadikannya sebagai job sampingan. Dari sekian banyak cara, yang paling lazim dilakukan adalah berpura-pura menjadi pasangan kekasih atau rekayasa cinta. Rekayasa mendongkrak popularitas dengan cara settingan bukan hal aneh dan baru di industri hiburan. Jangankan selebritis, masyarakat umum saja mulai memahami cara-cara tak elok tersebut. Feni Rose, presenter kawakan yang sudah belasan tahun membawakan program infotainment dan hiburan menyebut bahwa settingan bukan sesuatu yang haram dilakukan. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya gitu. Kenapa? Karena ini kan dunia hiburan gitu. Dunia hiburan kan sesuatu yang pasti ada unsur menghiburnya gitu. Kalau kita bicara di dunia hiburan, semua orang banyak yang kadang-kadang punya bakat banyak, punya keahlian banyak, ganteng banyak, cantik banyak. Tetapi butuh sesuatu momentum yang membuat penonton itu nengok, melihat dia itu siapa sih dan lain sebagainya. Ada sesuatu kelebihan yang perlu kita tonjolkan sehingga membuat audiens ataupun klien yang akan memakai kita tuh melihat kita nih siapa gitu. Kadang-kadang di dalam dunia hiburan, bisnis dunia hiburan yang namanya kita men-set, bikin gimmick itu perlu gitu. Tinggal seperti apa yang dibuat gitu. Seperti apa setting atau gimmick yang membuat orang nengok itu ceritanya, kelasnya, manfaat bukan manfaat ya ya kayak apa gitu. Karena terus terang kadang-kadang ada gimmick-gimmick yang emang menarik sekali gitu, atau menarik tuh dalam arti membuat orang jadi ingin tahu gitu. Itu juga ada juga yang gimmicknya yang apa sih gitu, ini lagi bosen, nggak kreatif. Ada kadang-kadang kalau yang namanya gimmick atau settingan itu nggak melulu semuanya itu bohong. Pandangan juga datang dari Uya Kuya. Meski settingan adalah sesuatu yang wajar, namun presenter Rumah Uya meminta agar batasan yang disebut settingan harus diluruskan terlebih dahulu. Nah sekarang settingan itu seperti apa gitu kan? Oh gue nggak tahu, no comment ya, gue nggak ngerti settingan apa enggak. Cuman menurut gue sih wajar-wajar aja kalau orang lagi mau promo, lagi mau misalnya mau duet atau mau apa ya mereka deket ya wajar-wajar aja. Cuman kan ya kita nggak bisa menjudge itu karena kan kita juga nggak tahu, siapa tahu beneran juga kita nggak tahu kan. Feni dan Uya bukan tutup mata melihat banyaknya skandal settingan di industri hiburan tanah air. Meski ada kompensasi yang lumayan, keduanya bertindak profesional. Feni dan Uya mengaku tak pernah terlibat secara aktif dalam permainan lancung tersebut. Ada beberapa kasus yang gue pikir settingan ternyata beneran juga kok gitu kan. Ada yang gue pikir beneran atau settingan, jadi nggak tahu, nggak bisa. Ada yang udah ngaku kemarin kan ya, Po Eli itu udah ngaku memang di awalnya memang dia men-set supaya orang tahu siapa Irfan kan gitu. Itu Po Eli sendiri yang ngaku ya, men-set. Nah tapi kemudian pada saat set itu kan mereka kemudian suka menghabiskan waktu bersama dan sebagainya. Yang tadinya memang setting kita dekat, akhirnya memang mereka benar-benar dekat. Saya nggak tahu dekatnya seperti apa. Tapi kan ya namanya setiap hari kerja bareng pasti adalah kedekatan saling mengenal itu kan pasti ada. Ya itu kan yang diakui sendiri sama dia. Jadi gitu. Banyak sih, cuman yang aku kan dikit. Nah sekarang juga kan gue nggak ada di dalamnya juga. Ibaratnya gue bukan orang di dalam lingkungannya Po Eli. Orang bilang settingan, tapi juga kita nggak tahu cerita di balik itu semua. Dulu orang bilang kasus perkawinan Vicky sama Angel Elga
settingan, orang bilang begitu, tapi ternyata kan emang mereka nikah. Mereka ribut beneran sampai ke kantor polisi gitu kan. Jadi sekarang ya kita, ya gue sendiri kadang-kadang nggak bisa lihat mana settingan mana bener. Namun karena bekerja dan mengawal program reality yang membutuhkan gimmick dan fantastis, Feni Rose dan Uya Kuya acap dianggap sebagai selebritis yang sering memainkan agenda setting. Ada beberapa partnya yang settingan ya, kayak cincin jatuh ke kolam itu kan settingan, gimmick itu bukan settingan, itu gimmick. Tapi saya pernah wawancara Angel, kejadian yang berdobrakan itu kalau buat saya ya itu berkaitan sama anak gitu ya, dan kemarahan dan kerugian yang besar. Terserah, makanya orang-orang kan mau nyebut apapun ya bebas-bebas aja. Kalau kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu harus suka sama kita, biarin aja. Sementara Elina York dan Ibnu Jamil tak terlalu memusingkan apakah seorang artis tengah menjalani hidup dan kepura-puraan demi sebuah ketenaran. Pada akhirnya akan terungkap juga. Nggak sih, aku cuek banget ya sama yang kayak gitu-gituan, bener-bener secuek itu kalau misalkan tentang masalah settingan. Ya jadi kalau misalkan ada settingan, oh ya udah gitu. Aku misalkan lihat nih di Instagram ada beritanya mereka settingan, terus aku kayak oh settingan, ya udah gitu. Apapun itu nanti kan juga terjawab gitu loh, itu settingan atau enggak. Tapi yang jelas kalau perasaan kan nggak bisa disetting. Walaupun masa bodoh dan menjadi hak masing-masing individu, Ibnu Jamil menilai bahwa tetap saja ada yang dirugikan dari perbuatan demikian. Mau dibilang itu haknya dia ya, tapi kadang-kadang kita juga bisa kasihan ibu-ibu yang merasa dibohongin gitu, padahal udah ngikutin proses ceritanya, perjalanan percintaannya, tapi ternyata itu adalah bohongan. Terus satu sisi ya bingung lah pokoknya. Tapi yang jelas sih kalau gue, kalau bisa nggak boleh settingan gitu. Lalu siapa saja selebritis yang pernah menerima job sebagai pendamping alias pura-pura diberitakan menjadi kekasih bagi pendatang baru? Berapa pula mereka dibayar untuk pekerjaan itu?